Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar bab 5. Judulnya Nalca wa Yoil. Yoil ini artinya hari, wa dan Nalca tanggal. Nah, kita belajar hari dan tanggal dalam bahasa Korea. Ke bawah ada munbab apa di bab ini, yaitu ada munbab dalam kurung sigan, artinya waktu. Jadi yang menunjukkan waktu. Kalau kemarin itu yang menunjukkan tempat, 장소. Ini ada lagi menunjukkan waktu. Kemudian ada grammar apa lagi? At atau ot. Ini bentuk lampau. Ke kanan ada ohwi, kosakata apa? Yoil, tentang hari. Kemudian nalca kwalyon ohwi. Ohwi artinya kosakata, kwalyon yang berhubungan, nalca dengan tanggal. Kosakata yang berhubungan dengan tanggal sama kosakata hari di bab ini. Kemudian ke kanan ada budaya dan informasi apa? Yang nyok kwa amnyok. Amnyok ini kalender bulan, dan yang nyok kalender matahari. Sama ini kayak di Indo juga, ada kalender bulan, kalender matahari. Tujuan di bab ini ada ke bawah. Yoil maral suita, bisa marha mengatakan yoil hari. Bisa kita bisa mengucapkan hari dalam bahasa Korea. Tujuannya. Kemudian nalcaral mutku tetap al suita bisa tetap menjawab dan mut bertanya nalca tentang tanggal. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang tanggal dalam bahasa Korea. Oke. Ohwi artinya kosakata tadi, yoil hari. Nah, hari dalam bahasa Korea yaitu 월요일 artinya Senin, hari Senin. 월요일, 화요일, 화요일 ini hari Selasa. 수요일 ini hari Rabu, 목요일 ini hari Kamis, 금요일 hari Jumat, 토요일 hari Sabtu, 일요일 hari Minggu. Nah, jadi untuk cara cepat hafalnya, kalian ambil yang depannya saja, paling depan. Seperti ini, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Nah, yoil kan artinya hari. Jadi kalian cukup menghafal 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Kayak gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Ke bawah ini ada oji artinya kemarin, onel artinya hari ini, nail artinya besok. Misal onel hari ini hari suyoil, hari Rabu, maka oji kemarin hari Selasa. Besoknya wayoil. Oneri suyoil, oji wayoil. Kayak gitu ya. Nail besoknya berarti hari Kamis. Kalau hari ini hari Rabu, maka nail hari 목요일. Dong, sampai sini dong. Tentang hari gampang ini. Lanjut ke bawah ini ada pyongil. Pyongil ini artinya hari biasa. Nah, hari biasa yang termasuk hari biasa itu hari apa saja? Ini mulai dari hari Senin sampai gemyoil. Ini dikurung ini set ini. Wol sampai gem. Wol wasu mok gem. Ini namanya pyongil, hari biasa. Sedangkan ini ada lagi ke kanan, cumal ini akhir pekan. Kalau akhir pekan itu harinya ada Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu termasuk cumal, akhir pekan. Ke bawah ini ada mail artinya setiap hari, tiap hari. Ini ada tip apa ini? Busen digunakan sebelum kata benda. Busen digunakan sebelum kata benda. Jadi posisinya itu sebelum kata benda. Untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan kata benda yang tidak diketahui. Untuk menanyakan sesuatu lah. Intinya, artinya busen itu apa? Apa? Artinya apa? Contohnya, 무슨 운동을 좋아해요? 좋아해요 ini artinya menyukai. Undang olahraga, musen apa? Kamu suka olahraga apa? Nah, ini musen ini posisinya sebelum undang ini, kata benda. Jadi musen 운동 좋아해요? Kamu suka olahraga apa? Ini menunjukkan sesuatu yang belum kita ketahui. 오늘이 무슨 요일이에요? hari ini, 요일 hari, musen apa? Hari ini hari apa ya? Hari ini hari apa? Ayo jawab di komentar. Lanjut ke bawah. Kita ke munbab atau grammar. Ada grammar Nah, ini dalam kurung sikan waktu. Kalau yang kemarin dalam kurung 장소 tempat. Ada lagi yang menunjukkan waktu. Penjelasannya gimana ini?
Bisa diartikan pada atau di. Yang penting itu artinya masuk, kalimatnya masuk lah. Bisa di sama pada. Digabungkan dengan kata benda. Nah, digabungin sama kata benda posisinya ini untuk menunjukkan waktu ketika sesuatu terjadi. Contohnya, nih, 월요일에 일해요. 이래요. Bekerja, saya bekerja 일요일에 pada hari Senin. Saya bekerja di hari Senin, sama saja. Saya bekerja di hari Senin. Nah, posisinya ini bergabung dengan kata benda. 월요일, Senin. 일요일에 이래요. 월요일에 이래요. Saya bekerja di hari Senin. Contoh lagi, 금요일에 영화를 봐요. Saya nonton 영화 film pada 금요일 hari Jumat. Kemudian 주말에 쉬어요. 쉬어요 istirahat. 주말에 pada akhir pekan. Saya istirahat di akhir pekan. Nah, jadi ini bisa menempel pada waktu. Ini ada apa ini? Catatan. Itu tidak digabungkan dengan kata-kata yang berhubungan dengan waktu. Ini, kata ini, tulisan ini atau munbab ini tidak digabungkan, tidak bisa digabungkan dengan kata-kata yang berhubungan dengan waktu, seperti kemarin hari ini. Seperti kemarin maksudnya itu seperti OJ ini, seperti OJ. Lihat ini ya, kursor. Seperti kata OJ, 오늘, 내일, 지금. Nah, ini kan kata yang menunjukkan waktu. Nah, ini tidak boleh digabungin sama kata seperti ini contohnya ini, 오늘에. Nah, ini ande, nggak boleh. 오늘에, 오늘 kan sudah menunjukkan waktu, jadi nggak perlu ditambahin 오늘 ya tetap 오늘 aja. 오늘에 영화를 봐요. Ini di X, ini nggak boleh X. Seharusnya 오늘 biasa, 오늘 영화를 봐요. Hari ini saya nonton film. Ketip, ada tipnya ini. Apa ini? Tip duit ya. Ketika bergabung dengan kata benda yang menunjukkan waktu, itu mengungkapkan waktu. Ya jelas lah. Ketika sesuatu terjadi. Dan ketika bergabung dengan kata benda yang menunjukkan suatu tempat, seperti materi kemarin, itu menunjukkan lokasi di mana seseorang atau benda berada. Menunjukkan lokasi. Kalau nya bergabung dengan kata tempat. Kalau nya bergabung pada kata waktu, ya menunjukkan waktu. Kalau bergabung pada kata tempat, berarti menunjukkan lokasi atau tempat di mana seseorang atau benda itu berada, atau tujuan suatu gerakan. Jadi seperti itu perbedaan dalam kurung tempat sama dalam kurung waktu. Contohnya ini, 다라씨는 회사에 있어요. 다라씨, saudara Dara, 회사에 있어요, ada di 회사, perusahaan. Nah, ini menunjukkan tempat keberadaan ini, si Dara ini ada di sini. Kemudian 북함씨는 집에 가요. Ini juga sama, masih menunjukkan tempat, pergi ke rumah si Bukam. Kalau yang pada bab ini menunjukkan waktu. Langsung ke bawah, kita ke percakapannya. 푸캄씨, 주말에 뭐 해요? 푸캄씨, saudara Pukam, 주말에 뭐 해요? 주말에, pada akhir pekan atau di akhir pekan, 뭐 해요? Kamu ngapain? Melakukan apa? Kamu ngapain di akhir pekan, saudara Pukam? 토요일에 한국어를 공부해요. Saya 토요일에 한국어를 공부해요. belajar 한국어 bahasa Korea pada 토요일 hari Sabtu. Saya belajar bahasa Korea di hari Sabtu. Akhir pekan kan tadi ada 2, Sabtu sama Minggu. Sabtunya saya belajar bahasa Korea. 일요일에 운동해요. 일요일에 운동해요. Kemudian pada hari Minggunya 운동해요, saya olahraga. Sabtu gue belajar bahasa, Minggu gue olahraga. Si orang ini bilang, 오늘은 뭐 해요? 오늘은 뭐 해요? 오늘은 artinya hari ini, 뭐 해요? Kamu ngapain?
Kalau hari ini kamu sedang ngapain? 오늘은 영화를 봐요. 오늘은 hari ini 영화를 봐요. Saya nonton 영화 film. Kalau hari ini gue nonton film. Kalau hari Sabtu kemarin itu saya belajar. Hari Minggunya saya olahraga. Maksudnya seperti itu ya kalimatnya. Ini ada pertanyaan nih. 북함 씨는 매일 한국어를 배워요? 매일 apakah si 북함 씨 ini 배워 ini sama artinya kayak 공부하다, belajar 한국어 bahasa Korea 매일 tiap hari. Apakah si 북함 씨 ini belajar bahasa Korea tiap hari? Jawabannya 아니요. belajarnya hari apa? Nah, 토요일에 한국어를 공부해요. Jawabannya seperti itu ya. 아니요. Jadi belajar bahasa Koreanya itu cuma hari 토요일, hari Sabtu, bukan mail. Mail itu artinya tiap hari, bukan tiap hari, tapi hari Sabtu. Ada soal lagi. 북함 씨는 일요일에 뭐 해요? Si 북함 ini ngapain di hari Minggu? Ya ini tadi. 일요일에 운동해요. Si 북함 ini olahraga. Lanjut kita ke bawah. Ini ada pelafalan tentang ei. Kemarin materi kemarin itu ada ei, pelafalannya kemarin gimana ya? Ya ada yang dilafalkan i, ada yang dilafalkan ei. Kalau di depan suku kata itu bacanya ei, tetap ei. Sedangkan kalau di belakang setelah kata konsonan itu bacanya i. Materi kemarin itu nanti ditonton sendiri ya. Nah ini ada lagi ini tambahan cara baca ei. Dalam suku kata selain suku kata pertama, ei diucapkan sebagai ei atau i. Ini yang kemarin. Ei yang digunakan sebagai partikel diucapkan sebagai ei atau e. Nah langsung kita ke contohnya saja. Kita praktek. Ini contohnya ini cu ei. Nah jadi intinya kan yang ini yang digunakan sebagai partikel. Kalau sebagai partikel itu bacanya bisa bisa ei. Kalau digunakan sebagai partikel seperti nomor 2 ini sebagai partikel. Kalau cuy ini sebagai satu kata, satu kesatuan, satu kata lah. Ini bukan partikel cuy. Ini bacanya cuy atau cuei. Kayak ini satu kata, bukan ei, bukan partikel. Kangi atau kangi. Kemudian yei atau yei. Ini bacanya seperti ini ya. Ini kalau bukan sebagai partikel. Nah, kalau sebagai partikel maka bacanya beda lagi. Sarang ei. Nah, ini sarang, tulisannya sarangi, tapi ini bacanya bisa sarangi, bisa sarange. Nah, ini ei sebagai partikel. Kata sarang ini kan artinya cinta. Ini kepemilikan, sebagai partikel kepemilikan. Maka bacanya itu di akhir itu menjadi e sebagai partikel. Kalau yang di atas ini satu kesatuan, ini bukan partikel cuy, artinya awas atau peringatan. Contoh lagi uri ye, jadinya bacanya e, uriye atau uriye, biasanya uriye bacanya. Ini sebagai partikel. Jadi ada tambahan lagi, ei bisa dibaca e ketika sebagai partikel, posisinya sebagai partikel seperti ini, sarang ye, kemudian uri ye, kayak itu. Oke, sampai sini dong. Kalau gak dong ya piye iki. Lanjut aja, kita ke kosakata yang kedua. Nalca kwalion ohwi. Kosakata kwalion yang berhubungan nalca dengan tanggal. Kosakata yang berhubungan dengan tanggal. Mana dulu nih? Wol, ini artinya bulan. Nah ini kalau misal kita mau mengucapkan bulan Januari, Februari, nah caranya seperti ini. Kalian harus hafalin
Ini bulan itu baca Qurannya wal. Kemudian tinggal tambahin depannya itu tinggal tambahin huruf. Angka. Angka tinggal tambahin angka. Misal bulan Januari berarti bulan 1. Bulan 1 itu bahasa Koreanya ilwal. Wal itu kan bulan, angka 1. Bulan 1. Maksudnya itu bulan Januari. Kalau di Korea itu bulannya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 12 pakai ilwal, kemudian ada iwal, kemudian samwal, kemudian sawal, kemudian owal, kemudian yuwal, kemudian cirwal, kemudian parwal, kemudian kuwal, kemudian siwal, kemudian sibirwal, kemudian ada sibiwal. Itu bulan-bulan di Korea. Januari, Februari pakainya itu irwal, iwal, angka sama tambahi wal. Oke, misalnya ini i번 달. Dal ini artinya sama bulan. Bulan ini, bulan kali ini, misal bulan ini bulan 4, maka 지난달 itu artinya bulan lalu. Bulan kemarin. Maka bulan kemarin bulan 3. Bulan ini bulan 4, bulan kemarin bulan 3. Sedangkan 다음달 artinya bulan depan. Sedangkan bulan depannya yaitu bulan 5. Bulan ini bulan 4, 다음달 bulan 5, 지난달 bulan 3. Kemarin bulan 3, bulan ini bulan 4, bulan depan bulan 5. Seperti itu ya. Ya, jawab sendiri. Ke ini bahwa 지난주 artinya minggu lalu, 이번 주 minggu ini, 다음 주 minggu depan. Ju ini artinya minggu. Dal ini artinya bulan. Minggu lalu, minggu ini, minggu depan. Misal minggu ini tanggal 11, maka minggu kemarin atau minggu lalu tanggal 4. Misal minggu ini tanggal 11, maka minggu depan tanggal 18. Ke tengah-tengah ini ada artinya 오늘. 오늘 artinya hari ini. Hari ini. Misal hari ini tanggal 14, maka 어제, ini kosakata yang tadi ya. 어제 kemarin tanggal 13. Misal hari ini tanggal 14, maka neil besok tanggal 15. Oke, ini ada kosakata il artinya tanggal. Samil tanggal 3. Nah, kalau mau mengucapkan tanggal itu angka kemudian ditambahin il. Samil contohnya ini, samil tanggal 3. Kalau mau mengucapkan bulan pakainya wal. Nah, ini sudah saya jelasin juga, sudah saya buatin videonya lengkap, tinggal cari saja. Judulnya itu cara membaca kalender, cari saja di playlist. Sudah saya runtutan belajar bahasa Korea step by step, kepoin saja, itu gampang kok, mudah. Kalau bacaan tanggal itu pakai angka sino, kalau jam beda lagi. Ini materi tanggal, ini jamnya nanti saja, nanti ada materi lagi kayaknya, soalnya saya belum baca. Ini artinya 숫자, artinya angka. Belajar angka ini angka sino ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada isip 20, 30, 30. Ini belajar sendiri saja lewat channel saya yang berjudul belajar kalender, itu cara membaca kalender. Nanti sih gampang. Lanjut saja, kita menyikat waktu. 작년 ini artinya tahun lalu. Kemudian ke kanan dulu. 올해 tahun ini, 내년 tahun depan. 작년, 올해, 내년. Kalau yang bulan tadi ini 지난달, 이번달, 다음달. kalau minggu 지난주, 이번주, 다음주. kalau tahun 작년, 올해, 내년. dong. Kemudian 언제 artinya kapan, 생일 artinya ulang tahun, 친구 artinya teman, 케이크 artinya cake, kue ulang tahun itu, dan miyeokguk artinya sup rumput laut. Miyeokguk, iya ya kalau nggak salah ya itu. Ini ada apa ini, tip ada tip loh. 언제 몇 월 며칠 digunakan untuk menanyakan tentang waktu atau tanggal. Nah, jadi misal kalian mau menanyakan tentang waktu atau tanggal, pakainya ini.
언제 몇 월 며칠이에요? contohnya ini 오늘이 몇 월 며칠이에요? Hari ini 며칠 artinya tanggal berapa. 몇 월 artinya bulan berapa. Hari ini tanggal berapa, bulan berapa. Nih, untuk menanyakan tentang waktu atau tanggal, maksudnya waktu tanggal. 10월 5일이에요. hari ini 5일 tanggal 5, 10월 tanggal bulan 10. 10월 dari kata 10월. 10월. Kenapa bisa begitu? Kepoin saja itu. Belajar cara membaca kalender itu. Lanjut ya, lanjut. Kita ke grammar yang kedua, ada at sama ot. At-ot. Apa ini? At-ot. At-ot melekat pada kata kerja dan kata sifat. Jadi posisi sangsiot, kalau aku biasanya mengucapkannya itu sangsiot. Ini melekat pada kata kerja dan kata sifat. Gunanya untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi. Nah, ini sudah saya jelasin juga di video saya yang berjudul belajar kalimat bentuk masa lampau. Aku sedikit lupa judulnya. Yaitu buka saja playlist saya yang judulnya itu belajar bahasa Korea step by step. Itu sudah saya rututkan. Kalian harus belajar situ dulu. Nanti kalau kamu sudah memahami semua itu step by stepnya, kalau belajar di textbook ini nanti mudah pakai banget. Oke. Jadi untuk menunjukkan sesuatu itu telah terjadi ya, langsung ini cara penggunaannya. Jika kata kerja atau kata sifatnya itu berakhiran huruf vokal A atau berakhiran O, maka tambahnya at. Nah, ini daripada bingung kayak gini, kalian bisa tonton video saya berjudul perubahan bentuk kata kerja dan kata sifat dalam bahasa Korea. Itu sudah lengkap itu dan mudah dipahami. Kalau yang seperti ini tuh agak membingungkan nanti. Kalau yang versi saya itu saya yakin, saya jamin itu pasti mudah. Kalau yang kayak gini gak apa-apa, kita jelasin aja. Jika kata kerja atau kata sifatnya akhiran A atau O, maka tambahnya at. Contohnya caca. Nah, caranya tanya dihilangkan dulu. Tinggal caca ini akhirannya huruf vokal A, maka kita tambahin at. Jadinya cat. Casoyo. Kayak bentuk informal ini, casoyo. Jadinya casoyo. Kenapa bukan A-nya bukan double, casoyo bukan itu? Itu ada aturan yang materi kemarin itu. Daripada bingung, kalian bisa tonton saja lah perubahan bentuk kata kerja di video saya, ada enak. Kalau ini aturan yang kedua, jika akhiran kata kerja atau kata sifatnya berakhiran vokal O, U, dan I, maka tambahnya ot. Contohnya ini mokta, tanya dibuang. Mok ini akhirannya bukan akhiran, tapi ada ot, mo. Jika ada huruf O, maka tambahnya ot. Jadinya mokosoyo. Seperti ini. Daripada bingung, langsung saja apa tonton itu. Nah, jika akhirannya hada, maka jadinya head. Tambahnya head atau diubah menjadi head. Il hada contohnya. Tanya dibuang dulu, ilha. Hada ini, nah ini kita ubah menjadi head. Jadinya il head soyo. Seperti itu ya. Oke. 작년에 한국에 왔어요. Saya telah datang. Nah, 왔어요. Ini kan huruf O. Kemudian tambahnya O ini. Jadinya 왔어요. Ayo, bingung kan? Tonton aja video saya itu. Saya datang Korea 작년 tahun lalu. 아직 빵을 먹었어요. Ini kayak tadi ada huruf O, maka tambahnya ot. Saya sudah makan roti kemarin. Saya makan roti kemarin. Ini menunjukkan yang sudah dilalui, yang sudah terjadi. Tandanya dengan sangsiot ini.
지난주에 쇼핑했어요. Saya shopping pada minggu kemarin. Saya shopping kok minggu kemarin. Nah, itu pakainya sangsiot kalau menunjukin waktu yang sudah terjadi. Saya kira paham ya. Lanjut kita ke percakapan 2. 50. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일 itu artinya ulang tahun. Ulang tahunnya 언제예요? Kapan? Ulang tahunnya kapan? 5월 20일이에요. 5월 20일이에요. 20일이에요. tanggal 20 bulan 5. 20일이에요. 20일이에요. 생일에 뭐 했어요? 생일에 뭐 했어요? Kamu ngapain 생일에 di hari ulang tahunmu? Kamu ngapain di hari ulang tahunmu? 친구가 기숙사에 왔어요. 친구가 기숙사에 왔어요. Saya datang 기숙사에 ke asramanya 친구 teman saya. Saya datang atau saya mengunjungi asrama si teman saya. 케이크를 먹었어요. Nah, kemudian saya makan kue cake. Ini yang dilakukan si orang ini yang berulang tahun. Ini ada pertanyaan. Tarasi 생일은 ulang tahunnya si Tarasi. 언제예요? kapan? Nah ini 5월 jawabannya 5월 10일이에요. Kemudian tanya lagi, Tarasi는 생일에 뭐 했어요? Si Dara ngapain di hari ulang tahunnya? Nah ini tadi 친구가 기숙사 왔어요. 그리고 케이크를 먹었어요. Seperti itu ya. Saya kira paham. Ini ada ungkapan yang berguna. 뭐 드시겠어요? Nah artinya mau makan apa? Apa ini? Apa yang ingin Anda makan? Desi ini bentuk halusnya mokta dari kata mokta. Artinya makan sama. Desi itu artinya makan atau minum. Bisa diartikan dua-duanya. Mau makan apa atau mau minum apa? Mau pesan apa? Contohnya, 손님, pelanggan, 뭐 드시겠어요? Mau makan apa? Ditanyain. Ini kalau si penjaganya ramah ya. Kalau nggak ramah biasanya diem aja. Ada, tergantung orangnya. Bibimbap 주세요. Saya minta bibimbap. Bibimbap itu nasi campur. Kita ke budaya dan informasi. Berbesar. Judulnya yang nyokwa nyok artinya kalender bulan, kwa dan yang nyok kalender matahari. 한국의 달력을 보면 kalau berarti ya. kalau melihat 달력 kalender di Hangguk Korea, kalau melihat kalendernya Korea atau kalau melihat kalender di Korea, kalau melihat kalendernya Korea, 큰 숫자와 함께 작은 숫자로 날짜가 적혀 있는 것을 볼 수 있습니다. Langsung aja. Real Suis bisa. Kalau melihat kalender di Korea, Real Suis bisa melihat ini. Dan kod ini merujuk ada sesuatu yang ada yang tertulis. Jogyo itu yang tertulis. Kod ada sesuatu dan yang atau sesuatu maksudnya itu merujuk ke kalender ini. Bisa melihat kalender yang tertulis 날짜 tanggal ro menggunakan 숫자 angka 작은 kecil 함께 bersama wa dengan 숫자 angka ken yang besar angka besar. Jadi kalau kalian melihat kalender Korea itu kalian bisa melihat kalender yang tertulis angka kecil dan juga angka besar. Jadi bersamaan
angka kecil sama angka besar. Angka besar bawahnya itu ada angka kecil. Nah, apakah itu? 큰 숫자는 angka besar. nih, angka besar dijelasin. 양력을 기준으로 한 날짜이고, berhenti. merupakan, angka besar merupakan 날짜, tanggal yang dilakukan dengan 기준, G-nya di atas, J-nya di bawah. Nyampe mana tadi? Adalah tanggal yang dilakukan menggunakan 기준, standar yang nyok kalender matahari. Jadi si angka besar ini merupakan tanggal yang didasarkan pada kalender matahari, pada standar kalender matahari. Itu angka besarnya itu kalender matahari, angka yang didasarkan pada kalender matahari. Maksudnya seperti itu ya. Lanjut. 작은 숫자는, kemudian 작은 숫자는 angka yang kecil, sedangkan angka yang kecil 음력을 기준으로 한 날짜입니다. 입니다 adalah atau merupakan 날짜, tanggal, han yang dilakukan menggunakan 기준, standar 음력, kalender bulan. Nah, jadi maksudnya angka yang kecil itu merupakan tanggal yang didasarkan pada kalender bulan. Oke, sampai sini dong. Kalau angka besarnya didasarkan dengan standar kalender matahari, sedangkan yang kecil kalender bulan. Intinya kalender itu bulan sama matahari. 한국에서는 di Korea 양력과 함께 음력을 아직 사용하기 때문에, berhenti nggak apa-apa, 있기 때문에, karena di Korea, karena a직 사용하 ini artinya masih menggunakan, a직 itu masih, saya menggunakan, karena masih menggunakan 음력, kalender bulan, 함께 bersamaan kuat dengan 양력 kalender matahari, 달력에도, berhenti, di kalender juga, penyebabnya di Korea karena masih menggunakan kalender bulan sama matahari, di kalender itu secara keseluruhan 양력과 음력을 함께 표시해 줍니다. 표시해줘 itu ditandai, artinya itu ditandai, 함께 bersamaan, ditandai bersama, jadi posisinya tuh bersama-sama, tulisannya bareng-bareng. Gimana ya? Ya kayak tanggalan biasa. Bersama 음력 kalender bulan dan 양력 kalender matahari. Itu penyebabnya itu tadi, karena masih menggunakan kalender bulan sama kalender matahari. Sama sih, di Indonesia juga sama. Kalender bulan yang itu yang sering kita gunakan sehari-hari, kalender bulan. Kalau kalau matahari, kalender matahari itu yang sering kita gunakan itu. Sedangkan kalender bulan ya kayak itu Rajab, Ruwah, Muharram kalau di Indonesia ya. Ini lanjut. Wesana. Jadi tadi maksudnya paham nggak? Jadi di Korea itu ada 2 kalender yang ditulis bersamaan, yaitu kalender matahari sama kalender bulan. Kalender matahari itu tulisannya yang gede, yang besar, sedangkan kalender bulan itu tulisannya yang kecil. Oke, itu intinya. Lanjut ini. 회사나 학교, 정부기관 등의 일정은, berhenti, 일정 itu jadwal dan seperti 기관, lembaga, 정부, pemerintahan. Jadwal seperti lembaga pemerintahan, 학교, sekolah, atau 회사, perusahaan, 모두, semuanya, 양력을 기준으로 합니다. Dilakukan menggunakan standar, 기준 standar 양력 kalender matahari. Jadi jadwal seperti lembaga pemerintah, kelas, sekolah, perusahaan itu pakainya kalender matahari. Misal seperti masuknya tanggal berapa, nah itu pakainya kalender matahari. Sama sih di Indonesia juga. lanjut. 광복절이나 한글날 등 국경일이나 법정 공휴일도, berhenti nggak apa-apa.
juga 공휴일 hari libur. 공이 di atas, yuilnya di bawah, artinya itu hari libur 법정 resmi, secara hukum itu maksudnya resmi. Ina atau 국경일 hari libur nasional, dan seperti Hanggelnal itu hari memperingati hari Hangul. Ina atau 광복절 hari kemerdekaan. Nah, 양력이 기준입니다. Nah, standarnya menggunakan 기준 itu standar, 양력 kalender bulan. Selain ini tadi lembaga pemerintahan, sekolah, perusahaan. Nah, hari libur resmi sama hari libur nasional itu pakainya atau apanya sih, menganutnya itu pakai kalender matahari. Lanjut, karena tetapi 전통 명절인 설날이나 추석은, berarti di sini 추석 artinya apa sih? Hari panen. Iya, hari panen di Korea itu namanya 추석, pesta panen. 추석 ina atau solal itu tahun baru Imlek. 명절인 in yang merupakan 명절 hari raya contoh tradisional, tetapi 추석 atau solal yang merupakan hari raya tradisional amnyok을 기준으로 합니다. Nah, dilakukan orang menggunakan 기준 standar amnyok, kalender bulan. Jadi berpacu pada kalender bulan kalau ini 추석 sama solal. Oke, lanjut. 그래서 jadi 한국에는 di Korea 양력 1월 1일과 음력 1월 1일 새해 전날이 2번 있습니다. Langsung aja di sini. Jadi di Korea itu ada 2 kali 새해 전날. 전날 itu hari pertama tahun baru. Jadi ada 2 kali hari pertama tahun baru. Jadi ada 2 kali tahun baru, yaitu tanggal 1 bulan 1 amnyok kalender bulan, dan tanggal 1 bulan 1 양력 kalender matahari. Jadi 2 kali tahun barunya di Korea itu. Oke, lanjut ya. 그리고 kemudian 개인의 종교가 존중되는 한국에서는, berarti 한국에서 di Korea는 yang 존중돼 itu menghormati, artinya yang menghormati 종교 agama 개인 pribadi. Kemudian di Korea yang mana Korea ini menghormati agama pribadi masing-masing. 예수님과 부처님의 탄생일이, berhenti nggak apa-apa. 탄생일이 ini hari ulang tahun. 탄생일 hari ulang tahun nya 부처님 Buddha, dan 예수님 Yesus. 모두 semuanya 공휴일인데, merupakan 공휴일 hari libur. Nah, jadi dikarenakan Korea ini menghormati agama masing-masing seperti agama Buddha sama Yesus, Islam di sini tidak tercantum ya. Maka semua hari kelahiran Yesus sama Buddha ini diliburkan atau 공휴일 hari libur. lanjut. 예수님의 탄생일인 크리스마스 12월 25일은, berarti hari Krismas itu tanggal 25 bulan 12. Yang merupakan 탄생일 hari ulang tahun nya 예수님 Yesus. Hari Krismas yang merupakan hari ulang tahunnya Yesus, yaitu tanggal 25 ini. 양력을 기준으로, oke, berhenti, menggunakan 기준 standar 양력 kalender matahari. Nah, ini tanggal merah, makanya hari libur. Ini pakainya kalender didasarkan pada kalender matahari kalau ulang tahunnya si Yesus.
sih, jangan ya, gak sopan ya. Bang Yesus, kok malah Bang, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kena pencitraan agama nanti. Kepercayaan agama Kristen ini, mohon maaf, keceplosan, tidak disengaja. Lanjut, 부처님의 탄생일 4월 8일은 berhenti. 탄생일, sedangkan ini hari ulang tahun, 탄생일 ulang tahun, nya 부처님 Buddha, sedangkan hari ulang tahunnya Buddha yaitu bulan 4 tanggal 8 음력을 기준으로 기념합니다. 기념합니다 itu diperingati atau menggunakan 기준 standar 음력 kalender bulan. Kalau kelahirannya Yesus kalender pakai kalender matahari, sedangkan kelahirannya Buddha itu diperingati pakai kalender bulan. Parah bener. Oke, dong ya, dong. Oke, jadi sampai sini sudah paham? Udah paham? Jadi maksudnya itu kalau misal jadwal masuk sekolah atau jadwal perusahaan atau liburan sekolah atau kemerdekaan, bukan liburan sekolah sih, atau hari kemerdekaan, misal hari kemerdekaan, peringatan hari itu Hangul itu pakainya, acuannya itu pakai kalender matahari. Sedangkan yang seperti Solal, kegiatan tradisional itu hari-hari tradisional, Solal sama Chuseok itu acuannya pakai kalender bulan. Terus lagi misal hari ulang tahunnya itu si Yesus itu acuannya pakai kalender matahari, sedangkan kelahirannya Buddha itu acuannya pakai kalender bulan. Inti dari paragraf ini seperti itu. Dan lupa lagi ini ada 2 kali ulang tahun, tahun baru. Ada 2 kali tahun baru, yaitu tahun baru kalender matahari sama tahun baru Solal kalender bulan. Lanjut ya, ini bawah. 생일의 경우에도 berhenti 경우에 di situasi, 경우nya kondisi atau situasi, di situasi atau di kondisi 생일 ulang tahun do juga dalam situasi ulang tahun juga 양력을 기준으로 하는 사람이 있고 berhenti ada orang hanen yang melakukan atau menggunakan 기준 standar 양력 kalender matahari. Dalam kondisi, dalam situasi ulang tahun itu ada orang yang memakai acuan kalender matahari. Dan 음력을 기준으로 하는 사람이 있습니다. ada orang hanen yang melakukan atau menggunakan 기준 standar 음력 kalender bulan. Jadi bukan hanya acuan kalender matahari dalam hal peringatan ulang tahun, tapi ada juga pakai acuan kalender bulan. Oke, sampai sini dong. dong ya, dong. Lanjut. 이렇게 양력과 음력이 함께 쓰이고 있어서 berhenti di sini. Karena koi sedang tertulis 함께 bersama, tertulis bersama antara apa? 음력 kalender bulan dan kalender matahari. 이렇게 seperti ini dikarenakan sudah tertulis bersama antara kalender bulan sama kalender matahari. 진짜 생일이 아닌 날에 백화점이나 병원 등으로부터 고객님 생일 축하합니다 라는 문자를 받는 해프닝이 일어나기도 합니다. Langsung ini aja. Gitu seringnya 일어나 terjadi, bisa diartikan terjadi ya, seringnya terjadi, happening kejadian, seringnya muncul atau terjadi kejadian, happen, what's happen, apa yang terjadi, seringnya muncul kejadian
받는 문제를 menerima SMS, menerima pesan, ranen yaitu ini kan dipetik tadi. 고객님 생일 축하합니다. Pelanggan, selamat ulang tahun. 생일 축하합니다 itu selamat ulang tahun artinya. Nah, seringnya muncul kejadian seperti kejadian ini. Kejadian pesan, menerima pesan ini. 고객님 생일 축하합니다. 로부터 dari, dimulai dari deng seperti. Nah, pesannya, kiriman pesan, dapat pesan dari ini, dari 병원 rumah sakit, ina atau 백화점 supermarket. Nah, seringnya itu dapat pesan yang mengaku dari rumah sakit atau dari supermarket. Maksudnya seperti itu. Pada anin nal hari anin yang bukan, ada cinca, yang benar-benar bukan, yang sungguh bukan sengil hari ulang tahunnya. Jadi terkadang ada kejadian yang unik yang terjadi, yaitu kita mendapatkan SMS ini selamat ulang tahun ini di hari yang memang tidak merupakan hari ulang tahun kita, yang mengakunya dari pihak 병원 ataupun pihak supermarket. Maksudnya seperti itu ya. Oke, sampai sini dong. Saya anggap dong ya. Langsung saja next, menghemat waktu. Kita ke latihan soal iki reading, soal bacaan. Perintahnya dalam 단어와 함께 관계 있는 것을 무엇입니까? Apa hal yang ada hubungannya, 관계 있는 itu yang ada hubungannya 단어와 dengan kosakata berikut. 7월 15일 tanggal 5 tanggal 15 bulan 7 yang ada hubungannya ini sama ini apa? Nomor 1 iram nama, ini apakah merupakan nama? Nomor 2 계절 musim, apakah ini dinamakan musim? Nomor 3 날짜 tanggal, apakah ini dinamakan tanggal? Nomor 4 sikan waktu, apakah ini dinamakan waktu? Jawaban yang tepat nomor 3 tanggal, itu merupakan tanggal 15 bulan 7. Soal nomor 2. nomornya rakito rek. Ya, nomor 2 ini. 토요일, 일요일. Nah, hubungannya apa ini? 토요일, 일요일 ini termasuk apa? Nomor 1 평일. 평일 artinya hari biasa. 토요일, 일요일. Tadi dijelasin ya, hari biasa itu hari apa sampai hari apa. Kemudian 2 장소 artinya tempat. Apakah ini termasuk tempat? Nomor 3 주말 artinya akhir pekan. Apakah ini termasuk akhir pekan? Nomor 4 물건 barang. Apakah ini termasuk barang? Jawaban yang tepat nomor 3 주말 akhir pekan. Jadi akhir pekan itu hari Sabtu sama hari Minggu. Weekend, boleh weekend. Lanjut ya. Soal nomor 3. 다음 질문에 줄눈 문장. Jadi pilihlah kalimat yang digaris bawah ini. Apakah benar atau salah? Kita langsung nomor 1. Ini fokus yang digaris bawah ini. 어짱가. Tulisannya benar apa salah? Ini peraturan tulisan ini, tentang aturan tulisan. Ini materi yang kemarin ini malah. 어짱가 kurang tepat. Kalau akhirannya konsonan maka pakainya yang i. Kalau akhirannya vokal maka pakainya yang k. Ini konsonan itu pakainya i. Seharusnya 어짱이 있어요, bukan 어짱가. Oke, dong. Kalau belum paham, pelajari materi yang kemarin dulu. Jadi urut pelajarannya biar nyambung enak. Lanjut. Nomor 2. 저는 농부이 아닙니다. 농부이. Nah, ini akhirannya vokal. Kalau akhirannya vokal, maka ini pakainya k. Bukan i. Ini kurang tepat. Deng. Kemudian nomor 3. 저는 텔레비전을. Nah, ini 텔레비전을 봐요. Nah, 텔레비전을 ini akhiran television akhiran konsonan, maka seharusnya tambahannya l bukan rl. Ini konsonan. Kalau konsonan itu tambahnya l, kalau vokal baru rl. Nah, yes, mbah kono.
Ini kurang tepat. Televisional seharusnya. Ini. Lanjut nomor 4 ini Songsennimen. Nah, ini baru pula. Oh, ini salah ya, tinggal ini. Benar. Ini akhirnya konsonan, maka ini pakainya en. Konsonan k i atau en gini wae. Tak gabungin k atau nen. Gini ya. Nih, oke, jangan pada bingung. Nomor 4. Soal nomor 4. Cuma ada ilha as-soyo, ira as-soyo. Ini kurang tepat. Seharusnya iresoyo. Gini seharusnya. Bukan irha as-soyo. Soalnya ilha ini kata aslinya kan ilhada. Jika akhirnya hada itu berubahnya menjadi heyo. Jadi heta. Hesoyo. Nah, ini kalian harus pelajari ini video saya yang berjudul perubahan bentuk kata kerja dan kata sifat. Nah, itu. Oke, poin aja. Lanjut, kalau misal nomor 2 ini salah ya. 어제 신문을 읽었어요. Oke. 읽었어요 ini benar apa salah? Ayo 읽었어요. Ini benar ya. Kenapa kok bisa benar? 읽었어요. Ini penjelasannya gimana ya? Aku sendiri bingung ini penjelasannya. Ya, ini kalau yang pakai acuan tadi, materi tadi, jika ada huruf i itu pakainya tambahnya ot. Aku juga aneh penjelasan yang ini. Kalau pakai penjelasan gua yang itu beda lagi sepertinya. Lupa gue masalahnya, sudah lama. Jadi jawabannya yang ini ya. Kalau misalnya nomor 3 oyosoyo, ini kurang tepat. Ini seharusnya wasoyo. Ini. Kalau ini kaosoyo, bukan seperti ini. Ini seharusnya apa ini aku nulis kasoyo. Oke, lanjut ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 2. Soal nomor 5. Waduh, bacaan deh. 한국의 달력은 달력 kalender di 한국 Korea 양력과 음력을 함께 표시합니다. 표시ha itu ditandai, 함께 bersama. 음력 kalender bulan dan 양력 kalender matahari. Jadi di kalender di Korea itu ditandai dengan kalender bulan sama kalender matahari. 회사와 학교의 일정, 국경일 등은 begini. Seperti halnya 국경일, hari libur nasional, ilcong jadwal 학교 sekolah, dan 회사 perusahaan, seperti halnya hari libur nasional, jadwal sekolah dan jadwal perusahaan yang nyokol 기준으로 합니다. Nah, ini dilakukan menggunakan standar kalender matahari. Jadi acuannya pakai kalender matahari. Kalau misal ini hari libur nasional sama sekolah, tanggal jadwal sekolah. 그러나 tetapi 설날 추석과 같은 전통 명절은 명절 hari raya 전통 tradisional 같은 seperti kwa dengan 추석 solal tadi hari raya Imlek. Chuseok itu pesta panen, merupakan hari raya tradisional. 압력을 기준으로 합니다. dilakukan menggunakan standar kalender bulan. Kalau hari raya tradisional itu pakainya kalender bulan acuannya. 생일의 경우에도 pada situasi hari ulang tahun itu juga yang nyokol 기준으로 하는 사람이 있고, berarti ada orang hanen yang melakukannya menggunakan 기준 standar yang kalender matahari.
dan 음력을 기준으로 하는 사람이 있습니다. Ada juga orang yang melakukan 기준으로 menggunakan standar 음력 kalender bulan. Kalau masalah soal ulang tahun itu ada yang memperingatinya pakai acuan kalender matahari, ada juga kalender bulan pakai acuan kalender bulan. 이처럼 한국에서는 한국에서 di Korea 이처럼 seperti ini 양력과 음력이 모두 사용됩니다. 모두 semuanya menggunakan 음력 kalender bulan, dan 양력 kalender matahari. Kita cari yang sama dengan keterangan ini, bacaan di atas ini. Cari yang sama ya, yang masuk. Nomor 1, 한국에는 di Korea 음력 달력이 따로 있습니다. Ada taro sendiri-sendiri, ada sendiri. Ada apa? 음력 달력 kalender bulan, ada sendiri kalender bulan, ada kalender bulan sendiri. Benar apa salah? Kurang tepat. Nah, ini ada di kalimat pertama ini ditandai bersama. Jadi gabung, ini kebersamaan ini antara kalender bulan sama kalender matahari, bukan berdiri sendiri kalender bulannya. Kurang tepat. Lanjut, nomor 2. 회사의 일정은 jadwal perusahaan 음력을 기준으로 합니다. Lakukan menggunakan 기준 standar 음력 kalender bulan. Jadwal perusahaan pakai acuan kalender bulan. Benar apa salah? Kurang tepat alias salah. Ini ada di mana ini? Jadwal perusahaan ini ada di ini ilcong ini. Ilcong jadwal perusahaan ini pakainya ini standar yang nyok, bukan emnyok. Coret-coret ini. Bukan emnyok tapi yang nyok. Jadi salah. Lanjut nomor 3. 음력으로 생일을 기념하는 사람도 있습니다. Ada juga orang 기념하는 yang memperingati 생일 ulang tahun menggunakan 음력 kalender bulan. Ada juga orang yang memperingati ulang tahun pakai kalender bulan. Nah, ini tadi ada ya dalam kondisi ini, di kalimat ini dalam kondisi ulang tahun yang nyokol 기준으로 하는 사람 있고 음력을 기준으로 사람 있다. Bisa ada orang yang memperingati pakai kalender bulan sama kalender matahari, dua-duanya masuk. Oke, jadi ini benar. Lanjut. Kalau misalnya nomor 4 kita artiin 한국의 전통 명절은 ini hari raya tradisional di Korea 양력을 기준으로 합니다. Medok banget ya. Dilakukan menggunakan standar 양력 kalender matahari. Kalau tradisional ya pakainya kalender bulan, ada di ini. Mengusul tradisional pakainya 음력 bukan 양력. Jadi ini salah. Jawabannya tepat nomor 3. Oke, kita lanjut. Soal listening. Sudah hampir 1 jam, Rek. 52. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 빈칸 itu bagian yang kosong ya, suruh melengkapi. 오늘은 목요일입니다. 오늘은 목요일입니다. 목요일, kata-katanya 목요일. Nomor 1 월요일, 2 목요일, 3 금요일, 4 일요일. Ini 목요일 ya. Fokus. Mana ini? (2번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오.
내일이 몇 월 며칠이에요? 내일이 몇 월 며칠이에요? 내일 itu besok. 몇 월 며칠, tanggal berapa, bulan berapa. Besok tanggal berapa, bulan berapa. Cari ya yang ada hubungannya. 10월 17일이에요. 10월 17일이에요. 10월 itu bulan 10, 17일. 17일 itu tanggal 17, 10 sama 7, 17. Bulan 10, tanggal 17. Jawaban yang tepat nomor 3. Ini bulan 10 sama tanggal 17. Kalau ini 4월 17일이에요. 17일이에요. lanjut. Nama bener. 3번부터 4번까지. Nomor 3 sampai nomor 4. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. Nomor 3. 수요일에 일해요? 수요일에 일해요. 수요일 tadi 월화수 hari Rabu. 수요일에 일해요. Apakah hari Rabu kamu bekerja? Ileo. Apakah kamu bekerja pada hari Rabu? Di hari Rabu kamu kerja apa enggak? Kalau nomor 1. 1. 네, 수요일이에요. 네, ya, 수요일이에요. Ini adalah hari Rabu. Artinya seperti itu. Ya, ini adalah hari Rabu. Yang ditanya, hari Rabu apakah kamu bekerja? 2. 네, 수요일에 일해요. 네, ya, 수요일에 일해요. 일해요. Saya bekerja 수요일에 pada hari Rabu. Yang ditanya tadi, apakah hari Rabu kamu bekerja? 3. 아니요. 수요일을 좋아해요. 아니요, tidak. 수요일을 좋아해요. Saya suka hari Rabu. Yang ditanya, hari Rabu apakah kamu bekerja? 4. 아니요. 수요일에 일이 많아요. 아니요, tidak. 수요일에 일이 많아요. Ili mana itu banyak pekerjaan suyo일에 di hari Rabu. Yang ditanya, hari Rabu apakah kamu bekerja? Jawaban yang tepat nomor deng nomor 2 ini ya. 수요일에 일해요. Saya bekerja di hari Rabu. Tadi pertanyaannya, hari Rabu apakah kamu bekerja? Iya, saya bekerja di hari Rabu. Seperti itu ya. Lanjut soal nomor berikutnya. (4번) 오늘이 무슨 요일이에요? 오늘이 무슨 요일이래요? 오늘 hari ini. 오늘이 무슨 요일이에요? 요일 hari musim apa? Hari ini hari apa? 1. 오늘입니다. 오늘입니다. Nomor 1 오늘입니다. Adalah hari ini. Artinya itu adalah hari ini. Yang ditanya, hari ini hari apa? Nyambung beli. 2. 주말입니다. 주말입니다 adalah akhir pekan. Yang ditanya, hari ini hari apa? Nyambung beli. 3. 화요일입니다. 화요일입니다. Hari Selasa. Yang ditanya, hari ini hari apa? Nyambung. 4. 2월 9일입니다. 2월 9일입니다. Tanggal 9 bulan 2. Yang ditanya, hari ini hari apa? Jawaban yang tepat nomor 3. Hari Selasa. Wayoil. Hari ini hari Selasa. Lanjut.
Belum gue pencet ternyata. Astagfirullahaladzim. (5번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang ini tuh saran dua orang ini muasedehe maraku sedang mengatakan tentang apa? Ngomong tentang apa sih? 8월 7일이 무슨 요일이에요? 8월 7일이 무슨 요일이에요? 8월 7일이 7일 tanggal 7 bulan 8 8월 무슨 요일이요? hari apa? 월요일이에요. 월요일이에요. 월요일 hari Senin. Oke, sudah. Jadi, percakapan ini tentang apa? Nomor 1, narasi cuaca. Astagfirullah. Narasi cuaca. Nomor 2, yoil, hari. Nomor 3, emsik, makanan. Nomor 4, irem, nama. Nah, tadi ada hari waryoil, termasuk yoil, hari. Jawaban yang tepat nomor 2. Oke. Alhamdulillah. Ini teks listening soalnya tadi ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Yang masih belum paham, silakan diputar-putar lagi, diulang-ulang lagi. Nanti insya Allah paham sendiri. Saya kira sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.